La hadda li dzatihi, tidak ada had, batas bagi zat. Orang yang sezaman dengan Syibli, tapi lebih dulu meninggal, lebih tua, lebih sezaman dengan Junaid, tapi dia mujassim, tapi dia ahli hadis, namanya Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. Saya punya kitabnya, ada 2 kitabnya saya punya. Kita beli waktu 2014 di Madinah, waktu itu dicetak bagus-bagus oleh kelompok-kelompok yang mendukung akidah dia. Utsman bin Sa'id Ad-Darimi justru mengatakan lillahi haddun. Apa arti lillahi haddun? Allah punya batas. Iman itu Allah punya batas. Terus kita ceklah dalam apa yang dimaksud batas. Ternyata dia mengatakan lillahi haddani azimani. Allah punya 2 batas yang besar, al-'arsy was-sama. Dan ternyata ulama kita sepakat bahwa tasawuf itu bukanlah ajaran Syiah dan bukan juga sama dengan irfaninya Syiah. Ada titik temu tapi berbeda. Ya. Jadi di Syiah yang mirip tasawuf itu apa? Irfan. Di kita juga ada istilah irfan, dan itu pernah dikemukakan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ya. Sebelumnya kita sampai di muqaddimah. Muqaddimah Imam Abul Qasim Al-Kushairi yang menulis kitab Ar-Risalah Al-Kushairiyah. Beliau wafat 465, dan saya sudah sering sebutkan bahwa Imam Al-Kushairi ini beliau ini boleh disebut kakek gurunya Imam Ghazali. Imam Ghazali berguru kepada Al-Farmadi, Al-Farmadi berguru kepada Al-Kushairi. Ya. Tapi Abu Ali Al-Farmadi banyak ahwal yang dialami, tapi Imam Kushairi tidak melayaninya untuk konsultasi. Udah beramal aja, udah ikutin aja ahwal, biarin aja. Sedangkan dia butuh penjelasan. Penjelasan itu disebut ma'rifat. Ya. Maka kata Imam Kushairi, karena beliau sibuk, ya, kamu datangin guru saya Abul Hasan Al-Kharqani. Maka datang dia kepada Abul Hasan Al-Kharqani. Beliau ini ulama yang tidak sibuk, yang tidak terlalu menonjol secara popularitas, jadi nggak viral seperti Al-Kushairi. Maka dia punya waktu yang banyak, dan memang secara kerohanian lebih tua dan lebih matang. Maka dia menjelaskan kepada Abu Ali Al-Farmadi apa yang dia alami, lalu jalan berikutnya apa. Jadi dia seorang bukan pindah ya, nambah guru, bukan pindah guru, nambah guru itu boleh, dan guru nggak boleh iri, ya, itu biasa ya. Assalamualaikum. Ya. Kita mulai dari kalamuhum an ma'rifatillah ta'ala. Walaupun ini sudah disinggung kemarin, tapi kita ulangi lagi. Ya. Sami'tu Syekh Abu Abdurrahman Muhammad bin Husain As-Sulami. Ya, nama guru beliau adalah Abu Abdurrahman. Ya, Abu Abdurrahman ini banyak. Abu Abdurrahman As-Sulami ada yang golongan tabi'in. Contohnya, kita kalau punya mushafnya itu berisikan ayat-ayat Quran. Itu kalau yang Indonesia Qurannya riwayat Imam Asim. Riwayat Imam Asim ini beliau mengatakan qara'tu ala Abi Abdurrahman As-Sulami. Ini orangnya baik. Ya, orangnya baik. Abu Abdurrahman As-Sulami di situ adalah seorang tabi'in. Kata As-Sulami, aku mendengar dari guruku dari Sayyidina Ali, guruku dari sahabat Nabi, atau bahkan dia langsung kepada sahabi, ya, langsung kepada Sayyidina Ali, itu sahabat-sahabat yang baik. Dia juga punya guru
dan Zur bin Hubais berguru kepada Ibnu Mas'ud. Ya. Jadi orang-orang ini namanya sama tapi person yang lain. Dan Imam Al-Qushairi punya guru seorang muhaddis, ahli hadis, namanya Abu Abdurrahman As-Sulami. Siapa As-Sulami ini? As-Sulami ini murid terbaik dari Imam Daruqutni, hafiz dalam ilmu hadis, dalam riwayat hadis, dan orang yang paling berani mengkritisi Bukhari karena makom dia selevel dengan Imam Bukhari. Tapi Imam Bukhari mempunyai mumayyazat wal fadail yang tidak dipunyai oleh Daruqutni. Akhirnya Daruqutni tidak sepopuler Bukhari. Ya. Jadi As-Sulami ini bukan orang-orang sembarangan. Ini ahli hadis. Itu sebabnya Syekh Usamah Said Al-Azhari waktu 2016 bersikeras di Muktamar Ahli Sunnah, Manhum Ahli Sunnah di Shishan, di Chesnya. Siapakah Ahli Sunnah? Lalu ada orang menyodorkan bahwa ada yang disebut akidah ahli hadis. Itu ulama Azhar yang kemudian diwakili saat itu oleh Syekh Usamah Said Al-Azhari menolak. Ahli hadis itu ahli riwayat. Ahli hadis tidak punya akidah yang mustaqil, yang tersendiri. Ahli hadis jika dia sufi ya dia sufi, jika dia kalami ya dia kalami, jika dia seorang mujassim ya mujassim, ya menjisimkan Allah. Karena ilmu hadis itu ilmu perangkat, bukan ilmu maksud, ilmu alat. Jadi tidak ada namanya aqidatul muhaddisin. Oleh karena ini tidak ada, lalu orang membenturkan dengan kalam Imam Abul Hasan Asy'ari. Imam Abul Hasan Asy'ari kan di kitab tentang firaq ya, tentang ya, bukan kitab firqah yang pertama itu beliau yang nulis semasa dengan Al-Ka'bi Mu'tazilah, Maqalatul Islamiyyin ya, beliau menyebutkan di situ akidah ahli sunnah wal hadis gitu. Di situ beda lagi dengan ahli hadis sebenarnya ya. Teksnya nanti silakan dicek kalimat redaksinya seperti apa. Namun yang pas beliau sebut ternyata akidahnya akidah tafwid. Yang dia maksud adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Dan itu dia ulang di dalam Al-Ibanah, dan di Al-Ibanah di muqaddimahnya disebutkan ini adalah akidah kitab sunnah, akidah yang diambil dari kitab sunnah berdasarkan manhaj daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan ini ya, diriwayatkan oleh Imam Qushairi dari imam ahli hadis yang juga sufi, yang dituduh zindik oleh ahli hadis yang tidak mengerti pengalaman dia. Jadi dari dulu itu ahli hadis yang empirik, yang dia cuma dengar tapi tidak mengalami pengalaman rohani, itu menolak apa yang dialami oleh orang lain. Sulami ini ahli hadis, lebih pintar dari orang yang nuduh dia. Tapi apa kata orang dulu dia? Ketika Sulami nulis kitab Haqa'iqut Tafasir, itu isinya tafsir-tafsir spiritual, bukan dari hadis, bukan dari riwayat-riwayat. Apa kata mereka? Fiha zandaqa. Di dalam kitab itu ada kezindikan. Bayangkan, orang selevel beliau dituduh zindik, itu bahasa Persia Martin kafir. Tapi bukan kafir murtad. Orangnya sudah terjebak kepada kekufuran tapi belum murtad gitu. Ngeri kan? Ya, tuduhan-tuduhan sesama ahli hadis. Jadi jangan heran kalau ada orang ngaji hadis lalu keras. Berarti dia belum bertasawuf. Imam As-Sulami bertasawuf. Makanya dia nggak begitu. Mana sanadnya kepada ulama sufi? As-Sulami punya guru namanya Abdullah bin Musa As-Salami. As-Salami punya guru namanya Asy-Syibli. Abu Bakar Asy-Syibli. Abu Bakar Asy-Syibli ini murid siapa? Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Gitu ya. Pusing ya.
Saya kasih ini ya, saya kasih unjuk. Ada ini enggak? Kita buatin sanadnya. Jadi Imam Kusyairi punya jalur sanad tasawuf banyak. Ini jalur akidah sufinya. Coba perhatiin sini ya. Jadi cara buat sanad bukan dari atas, kecuali kita lagi nulis lafaznya pakai kalimat. Nggak ada yang sok-sok ahli sanad nulis namanya di atas, terus dibuat bagian ke bawah. Lalu masa nama Rasulullah di bawah, masa nama ulama salaf di bawah. Yang benar kita di bawah. Al-Kusyairi, Masya Allah, miskin. Masih? Ada? Oh, Masya Allah. Jangan dipakai ya. Ada? Perlu permanen bahaya. Ada gitu. Imam Al-Kusyairi, pengarang kitab Risal Al-Kusyairiyah, tahun berapa wafatnya? 400 berapa tadi? Ayo baca depannya. 465. Al-Kusyairi berguru kepada Abu Abdurrahman, kita pendek aja, As-Sulami. As-Sulami berguru kepada Muhammad bin Abdullah As-Salami. Apa? As-Salami berguru kepada Abu Bakar Ash-Shibli. Ash-Shibli berguru kepada Al-Junaid Al-Baghdadi. Apa? Ya, mau diganti pakai Latin. Al-Kusyairi. Ini akidah sufi, sanad akidah sufi. Ash-Shibli ini semasa dengan Imam jadi dia temenan nih dengan Al-Asy'ari, sama berguru kepada Imam. Nyambung kan? Nyambung semua kan? Bukan cocok logi, nyambung logi. Imam Asy'ari juga punya guru lain yang terhubung kepada Junaid, yaitu Ruwaid, Imam Ruwaid. Imam Junaid punya guru namanya Sarrius Saqti. Sarrius Saqti punya guru Ma'ruf Al-Qarqi. Ma'ruf Al-Qarqi punya guru Dawud. Pusing nanti Anda. Padahal nama mereka itu berkah. Jangan sampai nyebut nama itu lalu kita belagu kan. Nauzubillah min dzalik. Nyebut nama dapat berkah. Nyebut nama masyayikh menumbuhkan kepercayaan hati dan diri. Jadi kita tambah yakin mantap. Itu yang disebut rahmat. Fi kulli dzikr. Rahmat itu berbuah, namanya yakin. Ya. As-Sulami, di atasnya As-Salami. Abdullah bin Musa, bukan Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Musa As-Salami. Jadi ilmu hadis itu perangkat. Orang ahli hadis bisa saja dia ahli fikih, ahli hadis bisa saja dia ahli akidah, dia ahli hadis bisa saja sufi. Seperti beliau ini ahli hadis sufi. Yang saya juga kaget ya, tadi pagi saya mulai lagi membaca kitab qiraat yang ditulis oleh Imam Al-Jami' fi Ilm Al-Qira'at, Al-Imam Ibnul Jazari. Itu Masya Allah ya, murid Ibnu Katsir. Ibnul Jazari menyebutkan lebih dari 80 silsilah sanad dia dalam Quran. Gimana tuh? Sanad Quran tuh, Quran dia 80 sanad dan dia baca sama setiap gurunya. Ini dibaca, diulang. Di Quran itu diulang, khatam lagi, diulang, khatam lagi. Maka kalau mau belajar Quran, ilmu qiraatnya, salah satu pintunya adalah Imam Ibnul Jazari. Ini siapa yang ngambil? Ali mau ngambil Quran? Bukan.
Dirosat. Oh, dirosat sih semuanya boleh. Ilmu jamek. Ini pendahulunya. Ya. Apa kata Imam Ash-Shibli? Al-Wahid, yang maha satu itu, al-ma'ruf qabla al-hudud wa qabla al-huruf, yang sudah dikenal keesaannya sebelum ada batas dan huruf. Maksudnya bahkan sebelum angka. Sebelum angka itu ada, Sang Maha Satu, Sang Maha Esa itu sudah ada. Gitu. Belum ada angka, yang Maha Esa itu sudah ada. Paham maksudnya? Jadi Allah itu gak bisa diangkakan. Makanya disebut Esa. Kok kita pakai Esa? Kenapa gak pakai satu? Karena Esa itu bahasa Sanskerta yang paling gampang untuk menjelaskan wahid itu. Wahid itu apa? Ya, silakan. Bisa jadikan tunggal. Ya? Bisa jadikan tunggal. Ya, tunggal itu bahasa Kawi ya. Manunggal. Manunggal itu bukan bahasa Jawa, bahasa Kawi. Kawi itu bahasa apa ya? Sebelum Melayu itu ada bahasa yang sangat tinggi, sastranya disebut Kawi. Contoh, kita nyebut bulan itu apa? Itu bahasa Arab. Nah, kalau orang Jawa lama tuh nyebut bulan apa? Apa? Chandra apa gitu? Ya, bener Chandra, bener nggak? Itu bahasa Kawi itu. Bahasa sastra. Ya, Surya. Surya. Tata Surya. Itu bahasa Kawi, bukan bahasa Indonesia itu. Tapi sudah masuk jadi bahasa Indonesia. Kelapa, degan, itu bahasa Jawa. Tapi bahasa Kawinya kerambil. Serius. Jadi kerambil itu bukan bahasa Minang, itu bahasa Kawi. Kerambi ya? Itu bahasa Kawi namanya. Nah, termasuk sebenarnya Purnama, Chandra, Purnama, dan sering dipakai oleh biasanya kepolisian atau TNI untuk menyebut Cakrawirawa gitu. Bayangkara. Gitu ya. Bayangkara. Itu bahasa-bahasa sana semua itu. Dharma, tapi memang dia berkait erat dengan bahasa Sanskerta. Enak, otak bahasa itu enak. Indah, karena Allah itu berbicara melalui bahasa. Jadi orang kalau bisa banyak bahasa, disebutnya poligot. Bukan banyak got. Poligot itu yang bisa ngomong lebih dari satu bahasa. Itu mix, jaringan otaknya luar biasa itu. Tapi antum satu bahasa Arab saja dikuasai, indahnya bukan main. Ya. Wahada sarihun mashibli al-qadim subhanahu wa ta'ala la hadda li dhati wa la hurufa li kalami. Beliau ingin bilang bahwa para sufi nggak pernah membayangkan Allah itu terbatas. Maka kalau ada orang bilang ada Tuhan di dalam diriku, dia telah membatasi Tuhan. Yang ada tajalli Tuhan, bayang-bayang atau manifest Tuhan dalam diriku, benar. Kalau Tuhan tidak, Allah nggak pernah menempati tubuh kita. Ya, jadi ini disebut ajaran hulul dan ittihad. Hulul itu Tuhan menyatu kepada hamba. Ittihad itu hamba menyatu jadi Tuhan, menyatu bersama Tuhan. Maka manunggaling kaulo Gusti ini versi yang mana? Kalau Syekh Siti Jenar itu seorang Sunni, nggak mungkin maksudnya ittihad dan hulul versi ahli akidah, yang mungkin versi rasa. Ya. Contoh nih, kalau kita ngobrol sama kekasih kita, wahai belahan hatiku, gombal, itu secara akidah nggak boleh. Kalau di bahasa Minang tuh sibiran tulang. Nggak boleh ngomong gitu, itu hulul itu.
Jangankan kita dan Allah, satu badan tidak mungkin ada dua ruh. Mewarisi spirit rohani orang terdahulu itu bukan berarti ruh itu masuk ke badan, enggak. Kan cuma waris. Apakah disebut warisa, tawarus, tanazul, apapun istilahnya, itu bukan reinkarnasi, bukan satu tubuh dua nyawa, nah, apalagi dua ruh, itu nggak ada. Ada begitu, ya? Ya. Si Khalis lagi jagain pintu. Pelan-pelan Khalis, ya. Pintar Khalis. La hadda li dzatihi, tidak ada had, batas bagi zat. Orang yang sezaman dengan Syibli tapi lebih dulu meninggal, ya, lebih tua, lebih sezaman dengan Junaid, tapi dia mujassim, tapi dia ahli hadis, namanya Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. Saya punya kitabnya, ada 2 kitabnya saya punya. Kita beli waktu 2014 di Madinah, waktu itu dicetak bagus-bagus oleh kelompok-kelompok yang mendukung akidah dia. Utsman bin Sa'id Ad-Darimi justru mengatakan lillahi haddun. Apa arti lillahi haddun? Allah punya batas. Iman itu Allah punya batas. Terus kita ceklah dalam apa yang dimaksud batas. Ternyata dia mengatakan lillahi haddani azimani. Allah punya 2 batas yang besar, al-'arsy was-sama', arsy dan langit. Bagi kelompok mujassim, dan ini diyakini oleh Ibnu Taimiyah, dan ini dimasukkan kembali ke dalam kitab syarahnya Thahawi. Makanya kita ganti syarah itu di pesantren waktu itu. Syarah Thahawi yang ditulis oleh Ibnu Abil Izz, ya, yang mengatakan bahwa benar bahwa Allah itu punya batas. Gimana kalau Allah punya batas? Kalau Allah punya batas berarti ada yang membatasi Allah. Berarti dia bukan Tuhan dong. Ya? Ya, pusing kepalanya. Pening nggak? Kalau kita ganti topik nih. Coba logika sederhana. Sebelum masuk, Allah Maha Pencipta. Terbataskah ia? Jadi kalau ada orang selevel imam mengatakan di Allah terbatas, berarti ada kesalahan dalam memahami teks. Dan coba cari di Quran, dari awal Quran dari Bismillah sampai An-Nas, tidak ada satu huruf pun yang menyebutkan bahwa Allah berbatas. Tapi kenapa Utsman bin Sa'id Ad-Darimi mengatakan yang tadi mujassim, wafatnya 280 atau 281, diperdebatkan sedikit, ya, satu tahun aja Hijriah. Apa kata dia? Siapa yang menolak bahwa Allah terbatas berarti menolak, faqad raddal Quran, telah menolak Al-Quran. Nah ini saya urai panjang-panjang di teologi Muslim Puritan. Gak tahu tuh masih ada nggak tuh? Ntar kita cetak lagi deh ya. Udah habis. Di saya udah saya bagi-bagi, di sisa cuma berapa. Karena bukunya agak berat. Sebenarnya nggak berat ya kalau membaca. Ya. Jadi ada satu istilah apa? Had. Ya. Had. Apa arti had? Batas. Allah punya batasnya. Allah punya limit. Jadi kalau ada orang meyakini Allah punya limit, dalil dia apa? Dalil dia ayat yang sering kita baca, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas aras. Maka aras itu batas Allah. Kata siapa? Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. Emang ayat itu memang begitu? Enggak. Dia pakai ayat, tapi dia salah membaca ayat. Selevel imam bisa keliru. Oleh karena itu, Syekh Usama Said Al-Azhari waktu di konferensi 2016 itu di Chechnya mengatakan tidak ada akidah muhaddisin itu. Karena muhaddis itu, ilmu hadis itu cuma alat. Muhaddis itu ada yang mujassim, ada yang mu'tazilah, ada yang qadariyah, ada yang rafidah, ada yang khawarij. Tapi kebanyakan ahli hadis itu ahli sunnah wal jamaah, ya.
Dan mereka menempuh jalan yang pernah disebutkan oleh Imam Asy'ari. Jadi Imam Asy'ari ini punya dua manhaj. Coba diingat-ingat. Satu, ini balik sono ribet benar, tapi nggak apa ya, biar antum mudah paham ya. Jadi cara memahami sifat Allah. Apa cara memahami sifat Allah bagi Imam Asy'ari? Ya. Imam Asy'ari memahaminya sifatullah. Pertama, namanya taslim wa tafwid. Artinya hampir sama. Menyerahkan makna kepada Allah. Disebut di Quran yadullah, tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan mereka, tangan sahabat. Tangan sahabat sama tangan kita hampir sama. Kalau tangan Allah gimana? Tangan sahabat makhluk, Allah khalik. Bisakah membayangkan? Enggak. Karena kita tidak tahu hakikatnya, kita katakan hanya Allah yang tahu makna yad. Tapi kami yakin yad itu sifat Allah. Jadi tidak usah ditakwil. Ini namanya tafwid atau taslim. Bukan halim ya. Halim yang ini sama suaminya ini. Di Quran ada istawa, bersemayam. Bersemayam itu sudah terjemahan. Sengaja pakai terjemahan bersemayam supaya nggak kebayang, karena itu bahasa lama, itu bahasa Kawi juga itu. Jadi disebut bersemayam. Padahal istawa bisa berarti berkehendak. Istawa itu maknanya lebih dari 15. Kenapa Ibnu Taimiyah memilih istawa itu istiqrar? Nah, ada istawa. Masih Buya ya. Istawa. Ini surat Thaha ayat berapa? 5 ke 6. Tsumma ar-Rahman 'alal 'arsyis istawa, ya. Istawa itu maknanya di Quran sendiri nggak satu makna. Ada berapa makna? 15 makna. Salah satu maknanya adalah duduk. Duduk itu julus, nempel, istiqrar, tinggal, netap di situ. Julus, istiqrar, duduk, menempati. Ini coba lihat, saya lagi ngapain nih? Duduk. Nah, ini duduk atau istiqrar. Ini namanya lucu. Itu dicetak bagus-bagus di Madinah, di Saudi. Saya lupa nama depan, tapi nisbat belakangnya Ad-Dashti. Kayak nama mainan mobil-mobilan bocil-bocah itu. Dashti. Apa kata Dashti? Dia nulis buku Isbatul Julus, menetapkan julus, duduk bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah itu betul duduk, kata dia. Dan kitabnya dicetak di Saudi. Jadi tahun-tahun 80, 90, 2000-an itu adalah tahun kebangkitan akidah jismiyah, tajsimiyah yang muncul di negara Saudi. Maka sekarang ulama-ulama yang tadinya malu-malu untuk menunjukkan dia Ahlus Sunnah Asy'ariyah, Maturidiyah, sekarang muncul lagi. Nah, yang bisa bahasa Arab cari nama syekhnya, Syekh Abdul Ilah Al-Arfaj. Dia debat. Dia tinggal di Ahsa dengan utara. Di utara itu banyak Syafi'iyah, sebagian juga ada Syiah, ada macam kelompok di situ. Tapi mayoritas bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Imam Asy'ari, fikihnya fikih Imam Syafi'i. Debat masalah status Imam Nawawi. Ini sudah beberapa bulan ini belum selesai. Saya kan ngikutin terus. Jadi di YouTube kita sering nontonnya yang begitu. Nonton di YouTube, nonton siapa ya? Nonton ada. Itu bang perjanjian dia itu. Kita kan udah punya channel.
channelnya Tarekat Bro, Tarekat Cafe. Itu punya Tarekat Cafe ya. Ya kita kan siapa aja boleh merekam, silakan ya. Siapa boleh ngambil download, ambil, karena bagi kita ilmu ini bukan milik kita. Ya. Ilmu ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau benar berarti kita tepat menjelaskan, kalau keliru kita minta ampun kepada Allah dan kita koreksi, sampaikan kepada khalayak kami keliru. Kita nggak akan ngotot juga saya benar kok, nggak akan ngotot juga. Ilmu ngotot dia itu nggak benar. Pokoknya itu nggak benar tuh gitu. Itu Buya, kalau kita ngamalin amalan dari Buya dari itu Kan udah ketemu. Kecuali yang Valtin ya. Aku jadi gatal-gatal juga kepalanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke. Karena tidak ada had pada zatnya, maka pada diri Tuhan itu tidak ada huruf. Wala hurufa li kalami. Kan huruf seperti yang kita baca ini. Ba gitu. Itu coba ba, bibirnya nggak dibuka. Bisa nggak? Coba baca Bang Dok, ha gitu. Tapi jangan buka mulutnya. Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi huruf yang keluar dari titik-titik makharijul huruf itu makhluk. Tapi Al-Quran sebagai kalam Allah tidak makhluk. Namun Al-Quran, tolong dibedakan Al-Quran kalam Allah dengan Al-Quran mushaf. Kalau mushaf itu makhluk. Tapi kalau Al-Quran tidak makhluk. Ngotot ini. Kalau nggak makhluk Khalid dong. Nah, sama kayak masalah ruh kan. Mirip-mirip juga tuh. Nggak usah nanya untuk hal yang nyusahin diri. Ya. Pertanyaan itu pertanyaan falsafah. Itu ala Ibnu Sina disebut metode as-sabr. Sabr takhir. Ya. Utaksin. Pak, ngaji mantik tuh. Itu kajian mantik. Nah, kok bawa-bawa mantik ke Quran? Allah cuma ngasih kata ini khaliqun basyaran min tin lalu nafakhtu fihi min ruhi. Jangan kemudian buat akal-akalan. Ya, kalau nggak dicipta makhluk belum tentu. Al-Quran bukan Allah, tapi Al-Quran bukan ciptaan Allah. Al-Quran kalamullah titik, nggak usah tambah-tambah. Ruh itu hembusan Allah titik, nggak usah ditambah-tambah. Tubuh ini khaliqun basyaran, Allah mencipta, berarti dia dicipta. Titik, udah, gak usah ditambah-tambah. Nambah itu yang disebut bid'ah. Itu cuma mempertahankan itu kemarin. Mereka bawanya kemana-mana ya. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya konsisten di dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah, terutama akidah Sufi. Sami'tu Abu Hatim As-Sufi yaqulu sami'tu Aba Nasr At-Tusi yaqulu su'ila Ruwaym. Ruwaym tadi muridnya Imam Junaid, kawan daripada As-Sulami, kawan daripada Ash-Shibli. Kawan siapa? Shibli. Su'ila Ruwaym an awwal fardin iftaradahu Allah Ta'ala ala khalqihi ma'hu. Ada kitabnya satu biaya ini kecil, risalah Kusyairiyah. Nah, yang kecil tadi, yang tipis di atas. Jadi Imam Ruwaym qaddasallahu sirrahu ditanya, apakah kewajiban pertama yang Allah wajibkan kepada makhluknya? Faqala al-ma'rifah, yaitu mengenal. Bertanyalah seseorang kepada kami, emang kalau kita nggak tahu, orang awam nggak tahu apa itu ar-ruh, apa itu ini, imannya berkurang dong? Enggak, iman itu percaya. Sedangkan ma'rifat pengetahuan, dia berkembang terus. Kalau percaya, kepercayaan nggak usah berkembang, segitu aja, thabit. Ya. Makanya di dalam akidah Imam Asy'ari matang di kitab Maqalat Asy'ari yang diriwayatkan oleh Furaq, Imam Ibnu Furaq ya. Kemudian kitab
al-i'tiqadnya, dan juga al-farqu bain al-firaq yang ditulis oleh Imam Abdul Qahir al-Baghdadi, itu jelas kata beliau. Kalau usuluddin, bukan al-i'tiqad, kitab usuluddin, al-i'tiqad Imam Al-Baihaqi, apa kata beliau? Al-ilmu atau al-ma'rifah itu beda dengan iman. Kalau saya tahu sesuatu, bukan berarti saya percaya sesuatu. Aku mengetahui A, bukan berarti aku mengimani A, ya kan? Benar nggak? Cerdas dia Imam Asy'ari gitu. Cerdas dia. Itulah penyelesaian apa yang disebut oleh Imam Hakim At-Tirmizi, bahwa iman tidak bertambah, sedangkan ma'rifat dia bertambah, berkembang. Lalu kalau iman yang bertambah berkurang itu apa? Itu halnya, bukan zatnya iman. Aslul iman la yazid wa la yanqus. Asalnya iman di kolbu, nggak boleh nambah. Kalau dia nambah bid'ah, kalau dia berkurang kafir. Paham? Ya? Gimana? Masih oke? Kapan lagi belajar serius? Otak kita itu kegedean untuk dibiarin nganggurin nonton sinetron mulu sama Netflix, ya. Enggak juga ya, alhamdulillah. Apa jawaban beliau? Yang pertama Allah wajibkan al-ma'rifah, mengenal. Apa dalil beliau? Surat Al-Dzariyat ayat 5. Kita sudah hafal semua barangkali. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku cipta jin dan manusia kecuali itu mah terjemahan biasa. Ya'budun. Apa terjemahannya? Qala Ibn Abbas, ya'rifun. Siapa yang ngomong? Sayyidina Abdullah bin Abbas, disebut hibrul ummah, orang yang didoakan bagi Nabi SAW menjadi ahli tafsir, ahli ta'wil. Kata dia apa? Ya'budun, bukan sekedar menyembah, tapi bermakna ya'rifun. Mereka mengenal aku, selalu bertambah ma'rifatnya kepadaku. Berma'rifat. Dan pakai kata kerja aktif. Kata kerja aktif berarti selalu dan akan selalu. Ya. Jadi ma'rifat nggak boleh berhenti. Sebagaimana ibadah nggak boleh cuma sekali. Ini yang saya pertanyakan berkali-kali. Masa antum menyembah sesuatu yang tidak dikenal? Masa kita hormat sama orang kita nggak kenal sama dia? Itu bodoh namanya. Kita kalau hormat kepada orang kan kita tahu dia ini orang mulia, baru kita hormat sama dia. Jadi limadza na'budullah? Kenapa kita menyembah Allah? Karena kita sudah mengenal bahwa dialah pencipta kita, dialah sumber alam semesta, ya, Rabbul Alamin, ya. Baru beliau masuk kepada guru daripada dua orang ini, Shibli dan Ruwai. Coba perhatikan. Wa qala al-Junaid. Kenapa dia nggak pakai sanad? Dari fulan enggak. Kenapa? Karena sudah cukup dua sanad tadi. Sanad siapa pertama? Shibli. Yang kedua tadi siapa? Nah, yang kedua di antum dapat berkah belajar sanadnya. Dan belajar sanad pasti dapat berkah. Nah, yang ini namanya takwil. Kalau ini masyhur. Takwil. Takwil itu ya berarti sama dengan kekuasaan. Tapi kalau saya nggak suka ini, saya suka ini. Ini capek. Kalau ini lega. Kalau memahami sifat Allah cukup katakan Allah yang lebih tahu maknanya sesuai dengan yang Allah mau. Oke? Kita hapus ini sifat Allah. Ya, sifat Allah bisa dihapus, tulisannya bisa dihapus. Kenapa yang mana? Debat dulu.
Siapa nama guru beliau? Abu Hatim As-Sufi. Abu Hatim As-Sufi. Itu dari dulu orang udah bernama Sufi. Abu Hatim As-Sufi berguru kepada Abu An-Nasr. Abu Nasr tuh, Masjid An-Nasr tuh ditaruh. Abu Nasr At-Tusi, dari Tus, daerah Iran hari ini. Beliau adalah Ruwaim, bukan ruam ya, Ruwaim daripada Al-Junaid. Makanya setelah dinukil dua riwayat ini, beliau ketika menyebut nama Imam Junaid nggak disebut lagi sanadnya. Paham maksudnya? Ya, untuk meringkas. Wah, kursinya udah mulai jebol, terus di upgrade. Kasihan Buya Asfi yang Buya Yunal ngajar. Kata Imam Junaid, inna awwala ma yahtaj ilaihi al-'abdu min aqd al-hikmah ma'rifatul masnu' sani'ahu. Yang pertama kali diperlukan seorang hamba dalam ikatan hikmah kebijaksanaan, apakah itu? Makhluk mengenal Khaliqnya, ciptaan mengenal penciptanya. Wal muhdats kaifa kana ihdatsu. Makhluk yang dicipta itu bagaimanakah dia dicipta? Faya'rifu sifatal khaliq minal makhluk. Maka dia menjadi kenal perbedaan sifat pencipta dengan sifat yang dicipta. Wa sifatul qadim minal muhdats. Sifat Allah yang qadim, yang tidak berawal, dengan makhluk yang berawal. Wa yazillu li da'watihi. Lalu dia menghinakan diri dalam memohon kepadanya. Wa ya'tarifu bi wujubi ta'atihi. Ya. Dan mengakui agar wajib taat kepadanya. Fa inna man lam ya'rif malikau kaifa lam ya'tarif bil mulk liman istaujabahu. Ini bahasa Arabnya, bahasa sederhananya yang tadi. Mana mungkin kamu menghormati, menyembah sesuatu yang kamu tidak kenal. Itu bahasa gampangnya. Lalu disebutkan lagi ya di riwayat beliau dari Muhammad bin Husain, dari Muhammad bin Abdullah Ar-Razi, itu Ar-Razi muncul lagi ya. Dari Abu Tayyib Al-Maraghi yaqul lil aqli dilalah. Dilalah itu bukan bahasa Jawa ya. Dalalah atau dilalah sama. Dilalah bahasa Jawa. Apa arti dilalah bahasa Jawa? Kebetulan. Kok jadi begitu ya? Padahal dilalah bahasa Arab itu tunjuk. Petunjuk itu dilalah. Penunjuknya dalil. Yang ditunjuk madlul. Nah, itu belajar semantik, belajar begitulah ilmu ya, bahasa itu. Lil hikmati isyarah, pada hikmah ada isyarah. Ini bukan ilmu hikmah, ilmu wiridan baca ini depan ini, bukan. Hikmah di sini kebijaksanaan. Dalam kebijaksanaan ada isyarah. Walil ma'rifati syahadah, di dalam berilmu bermakrifat muncullah penyaksian yang disebut syuhud. Ya. Syuhud. Maka ketika mengatakan asyhadu, kan ada orang mempertanyakan, kamu kok bersaksi kan nggak ngelihat Allah? Loh, Allah bukan untuk dilihat-lihatin. Pakai mata ini. Mata ini tidak layak untuk melihat Allah. Yang mengatakan, saya sudah melihat Allah, nah itu, tar dulu, dia pakai lihat Allah pakai apa? Qalbu hanya mampu melihat nama.
Mata ini hanya mampu melihat ciptaan. Apa yang dimaksud melihat? Ya. Maka syuhud itu ada maknanya, berlapis-lapis. Syuhud akal apa, syuhud qalbu apa, ya, syuhud ruh apa. Fal aqlu yadullu wal hikmah tushiru. Akal itu penunjuk jalan. Hikmah itu mengisyaratkan jalan, mengisyaratkan makna. Wal ma'rifatu tashhad. Sedangkan ma'rifat akan mempersaksikan apa yang ditunjukkan. Tinggian mana? Tinggian ma'rifat. Akal cuma mau gini. Mekah itu ada di Saudi. Ada satu wilayah namanya Hijaz. Di situ ada Masjidil Haram. Masjidil Haram itu di dalamnya ada Ka'bah. Ka'bah itu bentuknya kubus. Percaya nggak? Percaya? Karena ngomong terpercaya, maka antum percaya. Pakai akal. Ini orang terpercaya nih. Gue percaya nih. Nah, itu baru akal. Akal hanya mampu menerima kabar, lalu dia percaya. Atau dibuat analog. Apa beda madu dengan gula? Gula manis, madu manis. Secara ini saya udah pernah makan minum nih, dua-duanya. Terus saya ngomong, madu itu manisnya, ya manis madu kan? Tidak membuat kita getir gitu ya. Sedangkan gula bikin enek gitu misalnya. Contoh. Antum percaya, tapi belum nyoba. Nah, coba pilih. Saya sodorkan madu dan gula. Nih coba langsung, gak usah nanya. Pilih mana? Yang nyoba langsung itu namanya ma'rifat. Itu yang disebut syahadah. Talqin itu awal dari syuhudul qalb. Penyaksian qalbu terhadap nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir berjamaah itu berenang dalam lautan qalbu. Bagi yang sudah mengalaminya. Yang belum ya salam. Anna safa'al ibadat. Maka ma'rifat bersaksi bahwa safa'al ibadat la yanaru illa bisafa'it tauhid. Ini kaidah. Ibadah yang murni, kemurnian ibadah. Ini mulai dicatat ya. Kemurnian ibadah penyembahan tidaklah dicapai kecuali dengan kemurnian tauhid. Tapi ini kata tauhid sudah banyak dipakai orang kan sekarang. Oh, nggak boleh begitu, itu syirik. Nah, bukan itu. Tauhid itu bukan sibuk dengan hati orang lain. Tauhid itu sibuk dengan diri. Bahwa di kolbu kita pandang terus, kita perhatiin terus. Adakah dia bersandar? Adakah dia nyangkut hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Gimana? Kalau kajian tauhid antum baru sibuk ngurusin orang. Oh, syirik itu salah tuh. Itu belum. Kajian tauhid itu kajian bagaimana qalbu menghadap kepada Allah. Nggak boleh dia ada penghalang. Ya. Nggak boleh dia bersandar kepada siapa-siapa kecuali hanya kepada Allah. Itu kajian tauhid. Bukan untuk nyalah-nyalahin. Jadi bukan urusan orang tawasul, orang tabarruk ambil berkah, itu nggak ada urusan. Urusannya qalbu dia. Nggak usah ke kubur, datang ke dokter kalau yang meyakini obat yang menyembuhkan musyrik. Nggak usah jauh-jauh kata Syekh Al-Buti ya, yang mengajarkan Kubra al-Yaqiniyat itu ya. Apa kata beliau? Kamu minum dan meyakini air ini yang menyegarkan, itu syirik sudah. Kamu makan, kamu kira nasi, gandum, roti itu yang mengenyangkan, kamu syirik sudah. Ini gak usah sibuk sama orang. Ini sejak kapan kajian tauhid sibuk ngurusin orang? Akhir tongkar mulu. Kan hari ini begitu. Kalau udah ngaji tauhid itu mana orangnya sinis. Curigaan. Datuk Dodo ini musyrik. Karena dia suka bertawasul ke Syekh Nazim Al-Haqqani.
Su'ila Junaid an tauhid, ditanya Imam Junaid mengenai tauhid. Apa kata dia? Ifradul muwahhid bi tahqiqi wahdaniyatihi bi kamali ahadiyatihi. Annahu al-wahid alladhi lam yalid wa lam yulad. Mengesahkan yang Maha Esa. Gimana caranya? Dengan menerapkan keesaannya itu bikamali ahadiyatihi. Tuh, bolak-balik dengan wahad, wahdaniyah, ahad tuh. Nah, nantilah saya jelaskan apa perbedaan muwahhad, wahdaniyah dan ahadiyah. Ya. Menerapkan keesaannya bikamali ahadiyatihi. Ahadiyah itu pada zat, ya. An-nawul wahidul ladzi lam yalid, dialah sang yang maha tunggal, yang maha esa, yang tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Itu maksudnya Allah nggak butuh sebab. Allah nggak perlu sebab. Coba kalau kita punya anak, kita pun lahir ada asbab toh. Ya. Satu-satunya makhluk yang langsung asbabnya adalah kunnya Allah, langsung itu Nabi Adam. Sedangkan Hawa dari rusuk. Sayyidina Isa, jadi Hawa masih ada lakinya, masih ada bapak. Sayyidina Isa masih ada ibunya. Yang depan saya gimana? Langsung jatuh dari kolong lagi. Untuk kayak Sunggokong ketemu di batu. Buya Asfi udah datang sama Dokter Falahnya. Dokter. Pak Halim juga datang ya. Bagaimana caranya? Binafil andad wal asbah, dengan menegasikan, menolak di dalam diri andad, diddun. Apa arti diddun? Lawan, padanan Tuhan. Wal andad, tandingan. Wal asbah, yang serupa. Bila tasbih, tidak menyerupakan Allah. Wala takyif, tidak kemudian membayangkan bahwa Allah ini memerlukan sesuatu. Takyif namanya, memerlukan cara. Allah duduk di atas aras. Nah, berdebatlah antara Abu Ya'la dengan orang semasanya. Ya, apa perdebatan mereka? Dan ini diulang sampai ke Ibnu Taimiyah. Pendek cerita, mereka ngomong ini. Ketika sepertiga malam terakhir di Sahih Bukhari dikatakan yanzilu Rabbuna, Allah turun sepertiga malam terakhir. Ya? Padahal hadis qudsi ini itu fokusnya bukan di yanzilu turunnya, tapi di kalimat setelahnya hal min ta'ibun, hal min ta'ibin. Apakah ada yang bertobat? Apakah ada yang berdoa? Itu fokusnya. Tapi kalau orang sudah belajar, di kolbunya ada zallah. Ada potensi ketergelinciran yang luar biasa karena asik dengan kalam, walaupun dia katanya mengharamkan ilmu kalam, maka dia sibuk membahas yanzil. Gimana caranya yanzil? Debatlah mereka. Kata si fulan, ya, kata Abu Ya'la, seingat saya, ketika Allah turun, kan dari aras tuh duduk, turun ke langit dunia. Langit dunia itu antara bumi dan langit satu, itu disebut langit dunia. Maka ars ditinggal. Konyol kan? Ya, fakir ya. Coba ada orang mikirin begitu, itu namanya takyif, kaif. Kalau dulu sama Buya Asfi kan sering ngomong ini. Kaif halo Buya, bila kaif. Udah mau ini dia apa? Mau nyalon jadi Tuhan ya. Orang nyalek dia nyalon jadi Tuhan. Bila kaif itu hanya Allah tanpa perlu cara. Kaif haluk dia, bagaimana keadaanmu dia? Bagaimana caramu dia? Bila kaif, tanpa keadaan, tanpa cara. Ya begitulah kalau canda sama orang yang pintarnya berlebih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu sampai di Ibnu Taimiyah, nanti coba cek ibaratnya. Ya, seingat saya Ibnu Taimiyah ngomong ini. Allah turun ke langit dunia
Dan turunnya benar-benar turun. Dari atas turun ke bawah. Minal a'la ila sufl. Ini dia ngomong gitu ya. Dan itu diulang oleh Ibnu Abil Is. Maka kita preskripsikan diri kita. Ini berbahaya nih kita. Membayangkan Tuhan. Berkaif. Allah kemudian mempunyai cara. Dia bukan Tuhan. Dia makhluk itu. Cuma disebut Tuhan oleh mereka. Ketika Allah turun dari aras. Terus gimana? Masuk ke langit dunia. Kan? Oke, sudah? Aras kosong. Kata dia, yanzil tanpa meninggalkan aras. Dia turun tapi tidak meninggalkan aras. Bisa nggak untuk mikirin dua logika yang bertabrakan itu? Dan itu terjadi pada akal Ibnu Taimiyah. Itu yang dia tulis di kitab Darut Ta'arud. Kita punya beberapa jilid ya. Yang cetakan paling murahnya 5 jilid. Dia turun tanpa meninggalkan aras. Sanggupkah untuk mikirin itu? Kok ada orang memikirkan dua kaidah yang bertabrakan itu? Itulah hebatnya Ibnu Taimiyah. Coba tuh bayangkan, kalau kita turun di atas ada nggak? Oh itu antum makhluk katanya. Ini khalid. Mereka debatkan masalah nuzul, dikira debat fikih. Ini bukan debat fikih. Kok dibawa persoalan nuzul kepada gaya-gaya ahli fikih? Nah, inilah yang kemudian diberantas oleh Imam Subki, ya, mencoba kemudian dibersihkan oleh imam-imam setelahnya. Makanya mereka benci sekali dengan Subki. Paham? Ya. Lucu kan? Ada loh orang mikir-mikir begitu. Nah, jadi lucunya versi Buya Asmi itu yang kayak gitu. Kalau ada pelawak tuh begini nggak lucu. Nah, kayak siapa stand up komedi itu biasa bagi Buya Asmi. Kalau bilang begitu tuh lucu banget. Tuhan turun tapi nggak meninggalkan. Logikanya nggak istiqomah. Jadi Ibnu Taimiyah ini menolak akal, tapi dia kemudian mengebiri akal. Bagi dia akal itu dia mesti tunduk kepada nakal. Teks. Coba antum bayangkan, ada wujud tapi tidak bertempat. Coba bayangkan. Ngambang. Oke, sudah. Tidak mungkin. Itu wujud makhluk atau wujud khalik? Nah, Ibnu Taimiyah pakai filsafat itu. Dan dia mengharamkan filsafatnya. Kata dia, tidak mungkin ada wujud kecuali ada tempatnya. Lalu kok bisa kalian Asy'ariyah, Ahlus Sunnah kata kalian, ngaku Ahlus Sunnah, ngaku Asy'ariyah, meyakini Allah ada nggak bertempat? Itu logika mana tuh? Ya salah. Balik-balik logikanya intinya. Logika makhluk dia pakai untuk khalik. Ada ini itu, ada silogismenya itu. Ada silogisme. Setiap wujud mesti bertempat. Ini logika Ibnu Taimiyah. Ini namanya mantik, ilmu mantik yang diharamkan. Allah itu berwujud, maka Allah bertempat. Yang keliru di mana dia? Dia keliru di kalimat pertama. Setiap wujud, ini enaknya ditulis sebenarnya. Cuma takut nih kepala antum tambah pecah. Setiap wujud, coba baca. Setiap wujud bertempat. Okay. Wujud A, tempat B. A sama dengan B. Oke, sudah? Setiap Tuhan itu berwujud. Tuhan C sama dengan A. Berarti Tuhan C sama dengan B. Pusing gak tuh? Insya Allah gak pusing lah. Itu belajar logika doang, logika sederhana itu. Dia mengharamkan itu tidak pakai. Setiap wujud bertempat, Allah berwujud, maka Allah bertempat. Kata siapa? Ibnu Taimiyah. Imamnya siapa? Imam dia. Imamnya dia orang. Ini kita nggak membenci beliau ya. Saya nggak pernah benci Ibnu Taimiyah.
Saya mengagumi beberapa hal bagian dari Ibnu Taimiyah. Tapi ini kekeliruan, dan dalam ilmu keilmuan itu boleh-boleh aja kita kritik. Imam Ghazali jadi kritik kita biasa aja. Masa kita nggak boleh kritik Ibnu Taimiyah? Ya nggak? Buya, Ya. kalau dilogikakan seperti itu, berarti sama saja kita melogikakan setiap gedung bertingkat itu dia harus ada tiang. Setiap tiang itu berarti dia menopang gedung yang bertingkat. Itu bolak-balik tuh. Iya, yang makanya kata saya kalau itu kalau itu memang bertentangan dengan logika, kita melihat aja antara langit itu kan langit dia istilahnya dia bertingkat-tingkat, tapi dia tidak butuh dengan tiang. Artinya di situ adalah perbedaan antara wujud yang dimaksud dengan logika dia sebagai Allah sebagai Tuhan dengan logika wujud sebagai kita mengumpamakan benda atau sesuatu yang memang ciptaan Tuhan seperti itu ya. Nanti ada materi khusus ya. Ada satu kitab judulnya Sulam al-Murawna atau Munawwar. Dulu kita khatam di sini. Itu angkatan pertamanya Ustaz Rahmat, siapa lagi? Wah, udah para kawin-kawin tuh ya. Gus Kohar, Dayat ya. Asep tuh, masih ingat ya? Tuh, dulu kita ajar, dan tidak semua karakter bisa dijadikan bahan. Misalnya bertingkat itu bisa nggak dijadiin? Al-insan haywanun natik. Nanti ada rumusnya, tenang deh, nanti kita buat daurahnya ya. Daurah musing-musingin kepala. Tapi orang kalau belajar mantik, konsep berpikirnya teratur. Kalau dia debatnya itu terstruktur dan sulit dibantah. Itu sebabnya beberapa orang yang muncul sering di TV sulit dibantah karena dia kuat di mantik. Padahal dia salah gitu. Seandainya dia salah sendiri, tapi dia berhasil membangun silogisme yang bagus. Oke. Kayak yang tadi itu. Ya. Coba. Apa logika Ibnu tadi? Setiap wujud bertempat. Mana mungkin Allah berwujud nggak bertempat? Apa kata dia? Siapa yang meyakini Allah berwujud tapi tidak bertempat sama dengan meniadakan Allah. Tuduhan siapa? Ibnu Taimiyah. Itulah kualat orang mengharamkan ilmu mantik, lalu menggunakan mantik tidak pada kaidahnya. Jadi tidak semua kalimat itu bisa dipakai. Misalnya nih, Bang Doni duduk. Bang Doni manusia kan? Setiap manusia duduk, nggak bisa. Tidak semua yang kita lakukan ini boleh dijadikan sebagai premis awal, premis minor, premis mayor, nggak boleh. Ya, ada caranya, ada tekniknya. Bang Doni kan berjenggot, berkumis. Orang kenapa mengharamkan mewajibkan itu kan logisnya itu. Setiap laki-laki berjenggot. Enggak berjenggot berarti ya udah tinggal itu ya. Selamat pening. Wala taswir, tidak boleh menggambar-gambarkan, membayang-bayangkan Allah. Coba bayangkan sesuatu yang paling hebat. Bayangin, coba. Sebentar aja bayangin. Sudah? Oke. Jangan bayangin saya. Coba bayangin sesuatu yang sangat sempurna sekali. Sudah? Oke. 1, 2, 3. Oke. Itu Tuhan nggak? Coba bayangin langit 7 lapis. Di atasnya kursi, di atasnya arash. Ujung arash, di arash ada sesuatu. Coba, sudah bayangin? Itu Allah nggak? Bukan, bagus. Maka tidak boleh membayang-bayang. Makhluk terbatas membayangkan zat tanpa batas. Nggak mungkin. Coba udah pernah ke ujung bumi belum? Coba bayangin ujung bumi. Sampai hari ini orang masih debat bumi itu flat atau bulat tuh. Ngapain debat begitu kan? Emang begitu menambah ma'rifat.
I think no. Akhirnya jadi bahan ejek-ejekan. Itulah wala tamtsil, tidak boleh dimisalkan, disamakan. Inilah yang disebut dalam surat Asy-Syura. Jadi kalimat tadi mulai daripada wahid, tidak melahirkan, tidak dilahirkan, tolak yang yang lawannya Tuhan atau bandingan Tuhan, atau yang serupa, bila tasbih wala takyif tadi, taswir, tamsil. Ini penjelasan daripada surat Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Berarti akidah sufi sama dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sama persis. Bal huwa ainu aqidati Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah intinya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah kita anut. Gitu. Lalu bagaimana pengkajian ruh? Itu bukan bab akidah. Itu bab ma'rifat zauqiyah. Maka perbedaan orang mengenai bab ruh, nama ruh, apapun itu bukan ikhtilaf aqaidi, bukan perbedaan akidah. Itu cuma masalah knowledge, pengetahuan. Kita boleh beda. Yang nggak boleh itu menghina, apalagi menyesat-nyesatkan. Kalau bisa memisah-misahkan, berarti lolos dari bab epistemologi namanya, yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, kitab Al-Munqiz min ad-Dhalal. Beliau berbicara tentang epistemologi ilmu. Ya. Apa itu epistemologi ilmu? Bukan pipis ya. Epistemologi itu kaifa, how, ya. Bagaimana cara kamu tahu sesuatu. Jadi kata kuncinya how atau kaifa. Tahunya itu dengan mata, melihat. Coba 1 tambah 1, pakai ngelihat atau pakai mikir? Oke. Berarti mengetahui angka pakai melihat atau pakai rasio? Disebut epistemologi akal. Coba lihat kopiah saya hitam atau putih? Itu pakai mikir atau pakai lihat? Melihat itu disebut empirik. Apa arti empirik? Anggota indera. Maka pengetahuan itu ada yang melalui indera, ada yang melalui rasio. Oke. Apakah habatus sauda berefek kepada orang yang sakit asma ketika dikonsumsi selama 40 hari? Gimana caranya? Difikirkan, dilihat, atau dicoba? Maka disebut dengan tajribiyah. Tajribiyah itu bahasa ini apa? Darsal yang ahli filsafat nih. Eksperimen. Nah, itu yang kemudian melahirkan ilmu fisika terapan, kimia terapan. Filsafat itu dia ilmu murni. Dia akan kesepian kalau tidak diterapkan. Yang macam-macam doang, makanya dulu dia ejek sama Agustinus. Kalau kamu mau mulai filosof, lihatlah orang yang paling banyak menung, katanya. Orang mabuk. Ya, nah itu dia menghina itu ya. Ilmu kedokteran, ilmu bangunan hari ini itu semua buah dari berfilsafat. Cuma jangan kemudian bernostalgia juga. Gue belajar filsafat aja, nggak usah belajar ini, nggak begitu. Ya, karena orang mikir semua. Enggak semua mesti difikirkan, mesti ada yang dicoba. Pikir-pikirin 40 hari obat soda untuk orang asma. Enggak dicoba-coba. Kata Imam Ghazali, ini berarti ilmu tasawuf, ma'rifat bertuhan itu hampir mirip dengan yang ketiga itu, eksperimen. Bedanya eksperimen dalam bab materi itu berkait dengan materi. Sakit asma meter, ya, dia materi, tubuhnya jelas, ini orangnya sakit, diagnosa oleh dokter, lalu diobati dengan habatus sauda yang juga fisik. Dia meter, jism, dia benda mengobati benda. Oke?
Tapi kalau bab kolbu, bisa nggak coba lihat kolbu gimana? Nggak bisa. Coba pikirkan kolbu, nggak bisa. Coba campurkan air habatus sauda dengan zaitun, lalu akan membuat hati tenang. Bisa nggak? Bisa nggak begitu? Ya, nggak bisa. Ketenangan jiwa itu bukan dengan mencampurkan soda dengan susu. Itu cuma makanannya enak, minumannya lezat di lidah. Lidah itu indera, dia kembali ke empirik. Dia melupa, nggak bisa membedakan antara lezat, senang dengan tenang, itu beda. Sama-sama rasa padahal. Sama-sama rasa itu beda. Ya. Sama-sama zauk, tapi ini zauk bukan zauk empirik, bukan zauk indra, bukan zauk berpikir, bukan zauk yang dua itu, tapi zauk rasa di dalam kolbu. Gimana caranya? Masukkan nama Allah ke dalam kolbu. Kayak tadi, campurkan antara soda dengan susu. Masukkan nama Allah, sebelum itu bersihkan dulu wadah kolbunya dengan syahadat, istighfar, Fatihah, lalu baca ilahi anta maksudi, Allahumma a'inni ala dzikrika, lalu kita santaplah nama Allah itu. Baru terasa. Dibaca 40 kali, 50 kali, 66 kali, 100 kali, 1000 kali, 5000 kali. Nah itu gimana caranya? Difikirkannya? Ditulis nama Allah gede-gede terus dilihatin gitu? Enggak. Dilihat 50 kali. Gitu kan? Enggak begitu caranya. Caranya gimana? Dibaca, bukan dengan lisan ini, tapi dibaca dengan kolbu. Boleh nggak lisan ikut? Boleh, tapi kolbu dulu aja. Itu dicoba dulu, baru tahu rasanya. Maka mirip dengan eksperimen. Ini Imam Ghazali ngomong di kitab Al-Munqiz Minad Dhalal. Al-Munqiz Minad Dhalal, apa artinya terjemahan Al-Munqiz Minad Dhalal? Pembebas dari kesesatan. Kesesatan apa? Kesesatan paradigma epistemologi. Kesesatan dari cara orang berpikir. Ya, apa kata orang-orang ahli fikih? Gak ada tuh tasawuf tuh ngapain? Nah, karena nggak ketemu di kitab dia. Secara empirik nggak ketemu di kitab. Padahal kitab kan banyak. Dia aja kurang piknik. Kata ada ahli eksak, ngapain orang bertuhan itu? Tuhan itu cuma imajinasi tentang sesuatu yang super power. Dia nggak punya rasa. Orang ini mesti terjepit dulu hidupnya, samsara dulu baru dia tahu Tuhan itu siapa. Ya. Ada orang nggak percaya takdir, pinturnya bukan main, tahu-tahu nggak punya anak sampai meninggalnya. Apa kata dia? Mungkin ini takdir saya. Tahu siapa dia? Prof. Harun Nasution yang cerita langsung muridnya. Orang anti bertakdir lalu mengakui mungkin ini takdir saya, polos. Ini kepolosan dia. Sudah azan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Semoga Allah Ta'ala bimbing hati, pikiran kita semua untuk mengenal Allah SWT. Al-Fatihah. والضالين صلى الله على سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.